Malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Riyadhus Shalihin yang telah sampai pada hadis yang ke-455. Hadis yang ke-455, tepatnya hadis yang ke-9 daripada bab fadlul buka min khasyatillah ta'ala wa syauqan ilaih, yaitu hadis yang ke-9, kelanjutan daripada bab yang sebelumnya, bab tentang menangis karena rindu dan takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi fid darini amin. Radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimina ajma'in. Wa an Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'ima faqala qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdatun in ghutiya biha ra'suhu badat rijlah wa in ghutiya biha rijlahu bada ra'suhu thumma busita lana minad dunya ma busit aw qala u'tina minad dunya ma u'tina wa qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka ta'ama rawahu al-Bukhari. وعن أبي أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله تعالى من قطرتين وآثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهرق في سبيل الله وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Hadis yang ke-455, yaitu yang dibawa oleh sahabat seorang tabi'in yang bernama Ibrahim, anak kandung daripada sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Dikatakan di sini anna Abdurrahman bin Aufin, bahwasanya sesungguhnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'amin wa kana sha'ima. Pada suatu hari Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini dibawain makanan ketika mana beliau sedang berpuasa. Abdurrahman bin Auf ini, saudara, mungkin banyak di antara kita sudah mengenali atau sering mendengar tentang beliau. Beliau itu salah satu sahabat Rasul di antara beberapa sahabat yang masuk Islamnya lebih dahulu, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin. Orang-orang Mekah yang masuk Islam di permulaan, bahkan kata sebagian ulama, beliau orang yang ke-8 masuk Islam. Dahulu namanya bukan Abdurrahman, namanya Abdu Amr. Kata ulama lain namanya Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam di bawah tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ketika baru kembali dari Yaman, dengar orang-orang ahlu kitab di Yaman berbicara tentang Nabi akhir zaman, munculnya di Mekah
karakternya semacam ini ABC, dia pulang ke Madinah, ke Mekah dari Yaman, berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, langsung masuk Islam. Ini Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang kaya raya dan dikenal sebagai orang yang ahli sedekah. Hampir setiap peperangan yang dia dengar diajak oleh Rasul, baik perang Uhud, perang Badar, perang Khandaq, perang Tabuk, semua peperangan dia ikut bersama baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini enggak cuman perang. Kalau dia dengar ada himbauan berperang bersama Rasulullah SAW, beliau langsung menyumbangkan 500 kuda. 500 kuda untuk ditunggangi di dalam medan pertempuran. Bahkan Abdurrahman bin Auf ini, saudara hadirin hadirat rahimakumullah, orang yang sangat perhatian kepada istri-istrinya Rasul setelah Rasul meninggal dunia. Dia perhatian kepada istrinya Rasul, perhatian juga kepada orang-orang yang ikut di medan pertempuran perang Badar. Pada akhirnya Abdurrahman bin Auf sebelum meninggal dunia ngasih wasiat, tolong saya punya harta ini dikeluarkan, kasih 1000 kuda untuk umat Islam. Semua budak-budak saya bebasin. Istri-istrinya Rasul kasih duit 400 dirham satu persatu. Masih nggak habis juga tuh hartanya. Saking banyaknya harta Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu arda. Itulah saudara karakter tarjamah biografi sedikit singkat tentang sahabat Rasul yang bernama Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan dalam ungkapannya, di sini dibawain makanan ketika beliau sedang berpuasa. Faqala kutila Mus'ab bin Umair. Ketika sampai itu makanan, nggak dimakan. Satu, karena puasa. Kedua, sebagaimana dalam hadis ini yang diangkat, beliau nangis. Dibawain makanan, malah nangis sambil berkata, telah terbunuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini sahabat Rasulullah. Bahkan beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan Rasulullah. Mus'ab bin Umair bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab, nyambung. Namanya Mus'ab bin Umair, anak yang dimanja oleh bapak dan ibunya. Anak yang paling disayang sama ibu bapaknya yang kaya raya. Bahkan Mus'ab bin Umair ini kalau pakai baju yang paling mahal di kota Mekah. Kalau Mus'ab bin Umair pakai minyak wanginya paling harum, nggak ada orang punya. Saking disayangnya sama ibu bapaknya. Bahkan dalam riwayat, seorang ibu yang sayang kepada anaknya betul-betul pilih makanan khusus untuk Mus'ab bin Umair. Begitu bersih, begitu gagah, begitu tampan, kulitnya yang halus. Ini Abdurrahman bin Auf ingat, lagi mau makan, ingat Mus'ab bin Umair. Dia nangis. Apa kata beliau? Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Wa huwa khairun minni, kata Abdurrahman bin Auf, itu Mus'ab bin Umair almarhum. Dia sudah meninggal dunia, itu orang lebih baik daripada saya. Ini tawaduknya sahabat. Padahal Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang dijamin sorga oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Termasuk Ashrah al-Mubasysyirina bil Jannah. Salah satu orang yang dijamin masuk sorga itu Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf saking tawadunya, beliau mengatakan apa? Itu Mus'ab bin Umair terbunuh. Wa huwa khairun minni. Sementara dia itu lebih baik daripada saya. Falam yujad lahu ma yukaffanu fihi
Tapi ketika dia meninggal dunia, nyari kain kafan buat nutupin mayatnya aja nggak ada. Illa burdatun, kecuali selimut yang kasar. In ghuttiya biha ra'suhu, kalau dia punya kepala ditutup biha dengan selimut tersebut, badat rijlahu, maka kakinya kelihatan. Wa in ghuttiya biha rijlahu bada ra'suhu, kalau kakinya ditutup dengan selimut tadi yang dijadikan kain kafan, bada ra'suhu, maka kepalanya kelihatan. Ya, mulai kita paham nih kenapa Mus'ab bin Umair, Abdurrahman bin Auf nangis. Dibawain makanan, dia nangis, dia ingat, ya Allah, itu sahabat Rasul yang sudah meninggal namanya Mus'ab bin Umair, yang orang ganteng, bajunya bagus, pakaiannya mewah. Setelah masuk Islam, ikut sama Rasul sampai gugur sebagai syahid, nggak punya apa-apa, sampai kain kafan aja nggak ada. Ada juga selimut yang pendek, kalau dipakai nutupin kepala, kaki kelihatan. Kalau kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Dalam riwayat, saudara, Rasul nangis tuh. Waktu Mus'ab bin Umair gugur, kebetulan pada perang Uhud, itu Rasul suruh tutupin kakinya. Pas ditarik selimut untuk nutupin kakinya, kelihatan mukanya. Kata Rasul, tarik lagi, tutup mukanya, kakinya kelihatan. Apa kata Nabi? Tutupin saja kakinya dengan rerumputan dan daun-daun yang kering, jangan sampai terbuka begitu saja. Ini Mus'ab bin Umair, saudara, gugur ketika Rasul di perang Uhud diserang sama orang kafir. Kebetulan saat itu Ubay bin Khalaf bawa pedang yang besar, dia kejar Rasulullah SAW. Sampai Rasul sudah mundur di kemahnya. Mus'ab bin Umair punya tugas megang bendera. Jadi kata Nabi, ini bendera yang pegang harus orang-orang yang masih kekeluargaan. Jangan berarti orang yang punya hubungan darah sama saya ngumpet. Siapa di antara keluarga yang berani pegang bendera? Angkat tangan ini. Mus'ab bin Umair, saya ya Rasulullah, masih muda, gagah, pegang ini bendera. Maka dia pegang bendera, ada di barisan depan. Ketika lihat Nabi mau dihantam dengan pedang, dia loncat ke belakang. Dia lindungi Rasul dengan badannya sampai meninggal dunia. Ini pengorbanan sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ketika dia terbunuh di situ, setelah selesai peperangan, ditemukan ini jenazahnya Mus'ab bin Umair. Ini Mus'ab bin Umair, saudara, setelah dia masuk Islam, dia umpet nih. Bagaimana ibunya jangan sampai tahu. Jangan sampai bapak dan ibunya tahu. Dia tutupin keislamannya, akhirnya ketahuan. Di penjara sama ibunya, setiap hari nangis. Bagaimana caranya saya ingin ikut sama Rasulullah. Ini cahaya iman sudah masuk dalam hatinya. Akhirnya dia bingung dalam penjara. Kebetulan ada bisik-bisik sedikit antara sahabat bagaimana caranya bisa nyelamatin Mus'ab bin Umair ini. Kebetulan Nabi nyuruh kita hijrah ke Habasyah. Maka pada suatu malam bertepatan waktu subuh, sahabat jemput ke rumah Mus'ab bin Umair sembunyi-sembunyi. Dia buka pintu penjaranya, maka langsung kabur bersama sahabat yang disuruh hijrah bersama Rasul ke kota Habasyah, Ethiopia sana, Afrika. Termasuk tuh Abdurrahman bin Auf ikut hijrah. Orang-orang yang pertama hijrah disuruh perintah sama Rasul hijrah ke kota Habasyah. Maka Mus'ab bin Umair hidup sama Rasulullah setelah kembali daripada Habasyah. Ini pakaiannya pakaian paling jelek, sehingga Nabi kalau lihat Mus'ab bin Umair sedih. Ini orang paling kaya, paling gagah, paling bagus bajunya. Setelah beriman, masuk Islam, bela agama Allah, cinta sama Allah, cinta sama Rasul, sampai rela kehidupannya seperti ini. Bahkan di akhir hayatnya, sebagaimana dalam hadis ini, Mus'ab bin Umair dikasih makanan nangis, ingat. Apa Abdurrahman bin Auf dikasih makanan nangis, ingat. Mus'ab bin Umair
yang makanannya enak, bajunya bagus, meninggal dunia dalam keadaan kain kafan yang sangat pendek, ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan, ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Ini saudara hadirin hadirat rahimakumullah. Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini orang dekat sama Nabi. Dia lihat sahabat yang sudah gugur seperti Mus'ab bin Umair. Dia ingat juga Rasulullah. Kata Mus'ab, kata Abdurrahman bin Auf, itu Nabi, saya dikasih makanan nih lagi puasa, disiapin makanan buat buka. Dia nangis. Dalam riwayat lain, dia ingat Rasul itu sampai meninggal dunia nggak pernah kenyang daripada roti. Sampai meninggal dunia, lam yashba min khubsi syairin, dari roti kering aja Rasul nggak pernah kenyang. Saya ini ya puasa buat buka aja udah disiapin, makanya beliau ini menangis mengingat Rasul dan para sahabat-sahabatnya, di antaranya Mus'ab bin Umair. Thumma busita lana minad dunya. Setelah itu ya dibentangkan kepada kami ini orang-orang yang masih hidup, kaum muslimin, minad dunya, daripada gemerlap dunia, mabusita, dengan berlimpah harta. Au qala u'tina minad dunya ma'utina. Lalu kita ini sahabat Nabi yang masih hidup, kita dikasih nikmat sama Allah harta yang begitu banyak, sementara mereka sudah gugur dalam keadaan seperti itu. Waqad khashina an takuna hasanatuna, yang menjadi kekhawatiran kami ini, kata Abdurrahman bin Auf, yang menjadi kekhawatiran kami ini, ujjilat lana, kami takut pahala balasan dari Allah diberikan kepada kami, ujjilat lana, dicepatkan, disegerakan di dunia saja, di hari kiamat kagak. Nah gitu. Ujjilat lana, kita takut nih yang masih hidup sama Allah dibalas pahalanya di dunia aja. Masih dapat rizki, masih dapat makanan yang enak, indah itu. Tapi nanti di hari kiamat kita takut nggak dapat apa-apa. Tuh. Tsumma ja'ala yabki hatta tarakat ta'am. Sehingga Abdurrahman bin Auf yabki, beliau menangis, hatta tarakat ta'am, sampai tidak jadi makan. Ya, sampai nggak dimakan tuh makanan. Rawahul Bukhari. Riwayat Imam Bukhari. Ya, ini pelajaran yang pertama daripada pelajaran hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama, keutamaan bab menangis, yaitu mengangkat tentang hadis Abdurrahman bin Auf, yang mana beliau tadi menangis ketika mana disuguhkan makanan, mengingat jasa atau orang-orang yang lebih dahulu meninggal dunia, seperti Abdurrahman, seperti Mus'ab bin Umair. Lalu kemudian yang bisa kita ambil, bagaimana pelajaran daripada sahabat-sahabat Rasulullah, tawaduk mereka ya sampai sebegitu dalamnya. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini juga, berhati-hatilah kita dengan gemerlap dunia, sehingga membuat orang menjadi lupa dan terlena. Sampai sahabat Rasul saja khawatir kalau kita ini berjuang, ya kita ini beriman nama Allah, ibadah, selalu dikasih enak di dunia terus, takutnya nggak dapat balasan nanti di hari kiamat. Hadis yang kedua, wa an Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, dan daripada sahabat Rasul yang bernama Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Ini sahabat Rasul, sahabat dekat juga nih. Salah satu sahabat yang dikenal alim, bahkan sering diutus untuk berdakwah oleh Rasul. Karena Rasul lihat keberhasilan sahabat yang bernama Sudai bin Ajlan ini ketika diutus berdakwah, masuk di suatu kampung,
satu kampung masuk Islam. Maka Nabi ketika dengar ceritanya, Nabi gembira, senang. Ya, sebagaimana beberapa riwayat sahabat yang bernama Abu Umamah Sudai bin Ajlan ini, ketika masuk ke kampungnya, beberapa tahun hilang dari kampung, ketika kembali ke kampungnya, warga kampung semua pada sambut. Gembira. Masya Allah, anak yang hilang kembali. Ya, kebetulan mereka bikin pesta. Ketika mereka bikin pesta, ada khomer, ada daging yang tidak boleh dimakan. Maka berdakwalah ini sahabat yang bernama Sudai bin Ajlan ini. Dia bilang, wahai warga kampung, maaf, terima kasih kalian sudah sambut saya. Tapi maaf, saya ini sekarang sudah menjadi utusannya Rasulullah, seorang nabi yang diutus oleh Allah. Kita dilarang tidak boleh mabok, dilarang tidak boleh inan itu. Maka warga kampung kecewa, marah, dipenjara. Apa kata warga kampung? Kita penjara aja ini orang berhari-hari biar mati kelaparan. Akhirnya dipenjara. Berhari-hari nggak makan. Setelah beberapa hari itu dikeluarin, masih seger, masih sehat. Warga kampung tanya, bingung nih kok masih hidup? Kenapa anda ini masih hidup? Kan nggak dikasih makan. Jawabannya gampang. Saya makan di dalam penjara. Yang kasih makan saya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai detik ini saya masih hidup karena ungkapan sahabat Sudai bin Ajlan seperti itu. Satu kampung masuk Islam. Sampai Rasul pernah utus ini Sudai bin Ajlan ini, saudara, ke Romawi. Ketika Rasul kirim utusan ke Hirokil, ya, raja kaisar Romawi. Ini termasuk ini Sudai bin Ajlan ini diutus sama Nabi, kamu dengan fulan pergi sana, sampaikan risalah dakwah. Dan salah satu sahabat yang berjumpa dengan raja Hirokil itu, Sudai bin Ajlan ini, ketika sampai di sana kaget. Ternyata Hirokil ini punya ahlu kitab. Ahlu kitab yang mereka itu baca dari kitab-kitab zaman dahulu tentang para nabi dan rasul beserta sifat-sifatnya, sampai mereka diantaranya ada yang bisa melukis gambarnya Rasulullah. Jadi ketika sampai di kerajaan Hirokil itu, dapat berita ini utusan dari Rasulullah SAW yang bernama Muhammad bin Abdullah. Kata raja, tunggu dulu, saya punya ahlu kitab, dia punya karakter. Saya tanya kepada kamu, dilihatin tuh gambarnya. Kamu tahu ini siapa? Tidak tahu. Ini adalah seorang nabi yang bernama Musa. Begini orangnya. Dibuka lagi sampai kepada Isa. Terakhir ketika dibuka lembaran, ada gambaran orang di situ yang telah dilukis oleh ahlu kitab. Tanya nih Hirokil kepada Sudai bin Ajlan, kalau ini kamu kenal nggak? Kaget, nangis ini. Sudai bin Ajlan ini kaget. Ini adalah nabi yang utus saya ke sini bernama Muhammad Rasulullah. Maka Hirokil kaget. Berarti kamu diutus dengan kebenaran. Memang karakter yang kami lukis ini adalah nabi akhir zaman. Ternyata betul sudah ada. Sudah muncul di alam dunia ini. Banyak riwayat ikhtilaf apakah Hirokil masuk Islam atau tidak. Tapi pada intinya sahabat itu adalah Sudai bin Ajlan. Dari Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, laisa syai'un, tidak ada sesuatu apapun, ahabba ilallahi ta'ala, yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala, min qatrataini, dari dua cucuran, wa atharaini, dan dari dua bekas. Saya ulangi, tidak ada yang lebih disukai oleh Allah daripada dua cucuran dan dua bekas. Qatratu dumu'in min khasyatillah,
Cucuran yang pertama, air mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ya, air mata yang menangis karena takut kepada Allah ini amalan yang paling disukai sama Allah, bukan cengeng. Kalau saudara berdoa sambil nangis, saudara bukan cengeng. Berarti saudara sedang melakukan sesuatu yang disukai sama Allah. Sampai kata Nabi, "In lam tabku fatabakau." Kalau kamu di dalam munajat sama Allah tidak bisa menangis, belajarlah, paksakan untuk bisa nangis. Dalam riwayat, kalau orang menangis karena takut sama Allah, satu tetes saja bisa menghancurkan satu gunung dosanya. Ya, beda nih nangisnya karena takut, bukan nangis kehilangan motor, bukan nangis tinggalan pacar, bukan. Nangisnya karena takut sama Allah. Sebagaimana sahabat tuh dikit-dikit nangis. Ya, saudara, kita kalau bicara sahabat malu kita. Terlalu tinggi kedudukan sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sampai kata ulama, ya, debu kakinya para sahabat lebih mulia daripada ribuan wali-wali Allah. Debunya tuh. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya sama orang yang bertanya, "Wahai Syekh, lebih mulia mana Anda dengan sahabat Rasul?" Syekh Abdul Qadir Jailani jawabannya apa? "Perlu kamu ketahui, debu sendalnya sahabat Rasul yang paling terakhir meninggal dunia itu lebih mulia berkali lipat daripada Abdul Qadir Jailani." Makanya nggak boleh dicela, nggak boleh dihina sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Betul, mereka semua orang udul. Kalau di antara mereka ada yang cekcok, itu biasa manusia. Ada yang ribut, itu biasa. Tapi kita, orang-orang yang ada di akhir zaman ini, dilarang. Wa ma jara baina sahabi naskutu anhu. Apa yang berlaku pada mereka, kita diam, jangan ikut-ikutan. Laisal khobar kal ayan. Berita yang pasti itu beda kalau kita lihat langsung baru pasti, betul. Tapi kalau kita dengar cerita itu nggak pasti. Nih fulan sahabat ribut beginan begitu. Yang tahu mereka yang ada zaman saat itu. Makanya kita harus jaga akhlak kita kepada sahabat-sahabat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Tetesan yang basah, ya, tertumpah, cucuran air mata karena takut pada Allah. 1, 2. Wa qatratu damin tuhraku fi sabilillah. Tumpahnya darah dari orang yang gugur di jalan Allah. Ini merupakan amalan yang paling disukai oleh Allah. Ya, tertumpah darah, ya, di jalan Allah. Di jalan Allah ini luas. Kalau muslim bunuh muslim bukan jihad. Kalau orang jihad bunuh perempuan bukan jihad. Bunuh anak-anak bukan jihad. Bunuh kakek-kakek bukan jihad. Jihad itu muslim berperang melawan seorang kafir harbi, itu jihad. Sehingga saudara, orang yang gugur sebagai syahid ini, dia nggak boleh dimandiin, cukup disolatin, dikafanin, dikubur. Kenapa? Karena darah itu darah mulia, darah yang disukai sama Allah. Jadi kalau orang gugur sebagai syahid di medan pertempuran sebagaimana sahabat, nggak ada yang dimandiin, disolatin, dikubur. Kenapa? Mereka itu punya darah nanti jadi saksi di hari kiamat. Ya, ini darah yang gugur tumpah di jalan Allah. Ada lagi 2 bekas yang paling disukai sama Allah. 1, wa ammal atharani fa atharun fi sabilillah, yaitu bekas fi sabilillah ketika dia berada di jalan Allah. Misal dia perang
ada bekas tebasan di wajahnya, ada bekas luka di tubuhnya gara-gara perang. Ini bekas yang paling disukai sama Allah. Satu. Kedua, wa atharun fi faridatin min faraidillahi ta'ala. Satu lagi, bekas yang muncul dikarenakan banyaknya dia melaksanakan ibadah pada Allah. Ya. Banyaknya bekas di tubuhnya karena banyak ibadahnya pada Allah. Saya kasih contoh. Bekas yang menjadi tanda yang disukai sama Allah di tubuh kita. Contoh, Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Lahu aswadani fi khaddih. Itu Sayyidina Umar itu, saudara, di bawah matanya ini ada tanda garis hitam. Di sini ini ada tanda garis hitam karena hampir selalu setiap waktunya Sayyidina Umar itu nangis. Karena banyaknya air mata yang tumpah, ya, yang tumpah, maka menjadi bekas di dalam menjalankan ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama lain, bekas yang disukai sama Allah, atharul wudu. Al-ghurrah wal muhajjalina min atharil wudu. Nanti di hari kiamat, orang yang dahulu di dunia rajin jaga wudu, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya. Ini bekas yang disukai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bekas tersebut bekas maknawi. Ada orang mengartikan ayat Quran secara lugawi tanpa dia pahami kandungan maknanya. Contohnya, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ini tanda orang-orang yang ibadah, beramal soleh, ada tanda di wajahnya karena lamanya sujud. Betul? Kalau orang ngartiin Quran secara lugawi, dia bikin sendiri. Berarti kalau kita rajin sujud, kudu ada tandanya. Kan begitu? Nyambung gak nih? Nyambung gak? Kalau orang ngartiin Quran secara lugawi, dia bilang, simahum fi wujuhim min athari sujud. Wajah-wajah mereka itu ada tanda karena banyaknya sujud. Ini dalam bahasa Quran ini harus kudu ada tandanya. Dia yang bikin sendiri tandanya. Ini salah. Saya tidak menyindir atau menyinggung individu. Saya kasih gambaran ada tanda di jidat. Sebagaimana terjadi di zaman baginda Nabi kita Muhammad SAW, dalam beberapa riwayat yang pernah saya temukan, ketika Rasul sedang berjalan bersama para sahabat, kalau saya tidak salah berjalan bersama Sayyidina Ali, Rasul menjumpai anak muda. Ya, tentunya kita bilang sahabat. Tapi di jidatnya ada tanda hitam. Maka Rasul marah sambil mengatakan, ini tanda lamurain, tanda orang yang riya. Pemahaman ahli tafsir, tanda yang menunjukkan bekas orang ahli ibadah zaman Nabi, kalau sujud itu di tanah, nggak ada sejadah kayak kita. Sehingga kalau malam gerimis, subuhnya mereka sholat, pasirnya agak basah. Jadi kalau mereka sudah selesai sholat, di jidatnya ini banyak bekas-bekas pasir dan tanah yang nempel di wajah mereka. Itulah tanda bekas yang disukai sama Allah. Wajahnya banyak pasir karena banyak atau lama dia sujud. Ya, jadi bukan dipepet-pepetin, maaf, sehingga menjadi lambang dia ini ahli sujud, bukan. Coba saudara kita lihat wajah-wajah orang tua yang soleh dan alim. Banyak tuh foto-fotonya, betul. Baik dari kalangan habaib atau kalangan kiai, kita lihat wajah mereka, masya Allah. Nggak ada tuh sampai hitam di sini, nggak ada. Padahal saudara, masya Allah, ibadah mereka luar biasa. Kita yakin ibadah mereka lebih banyak, ya, daripada ibadah kita. Kata ulama lain, yang dimaksud bekas yang disukai oleh Allah itu cahaya.
Kalau orang rajin tahajud malam, maka wajahnya di dunia bercahaya. Idza ru'u dzukirallah. Kalau orang lihat muka dia tuh, orang jadi ingat sama Allah. Ini tanda wajah yang ada bekas karena ibadah sama Allah. Dalam suatu riwayat hadis, Rasul pernah bersabda, man kathurat sholatuhu, barang siapa yang sholatnya banyak, terutama sholat tahajud. Man kathurat sholatuhu bil laili, barang siapa yang banyak sholat di waktu malamnya, hasuna wajhuhu bin nahar, maka wajahnya akan bercahaya di siang hari. Tuh, orang yang ahli ibadah, ahli sujud, wajahnya cahaya, walaupun nggak pakai lampu, walaupun nggak pakai bedak. Kalau orang rajin ibadah, mukanya dilihat itu memancarkan cahaya. Orang lihat dia ingat Allah. Pan ada orang yang kalau kita lihat mukanya ingat binatang. Apakah sama wajah tersebut dengan wajah-wajah yang kalau kita lihat muka kita tuh adem, Masya Allah. Ini tanda bekas yang disukai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa qala haditsun hasan. Hadis yang terakhir. Hadithul Iryal Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Qala wa adhana Rasulullah SAW mau'idhatan wajilat minhal qulubu wa dharafat minhal uyunu taqaddam birogam mi'ah sab'ah wa khamsin. Ini hadis pernah dikupas pada pembahasan permulaan daripada kitab Riyadhus Shalihin, pernah juga kita bahas, yaitu hadis yang ke-57. Ya, antum yang bawa kitab boleh buka tuh hadis 157. Kita baca singkat. Karena kalau dibahas secara luas waktu kita nggak cukup. Ya, hadis ke 157 dan atau 158. Sudah ketemu? Ya, an Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah. Dari sahabat Rasul yang bernama Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dan kita melakukan barokahnya, amin. Sedikit, Irbad bin Sariyah ini sahabat Rasul. Beliau di antara pimpinan Ashabus Suffah. Orang-orang yang tinggal di masjidnya Rasul, nggak punya rumah, nggak punya keluarga, susah hidupnya. Ini Irbad bin Sariyah setiap hari duduknya di pintu rumahnya Rasulullah. Ya, Rasul buka pintu, keluar rumah, yang pertama dilihat, ini nih Ashabus Suffah. Orang-orang yang kata ulama, mereka itu nggak banyak. Ada yang bilang 60 orang. Ada yang bilang 80 orang, tidurnya di masjid. Kalau dikasih makan sama sahabat, mereka makan. Kalau enggak, mereka sabar, kerja seadanya. Sehingga mereka lebih manja kepada Rasulullah. Di antaranya Irbad bin Sariyah ini. Dan Rasul paling suka sama orang susah, paling senang sama orang miskin. Sehingga Rasul paling dekat ini kepada Irbad bin Sariyah di antara Ashabus Suffah. Sehingga saudara, banyak wali-wali Allah yang dibuka mata hijabnya kalau lagi ziarah Nabi, duduk di Raudhah, mereka diantaranya suka melihat Rasul duduknya di tempat Ashabus Suffah. Ashabus Suffah itu saudara, nih makom Nabi persis di belakangnya, tempatnya agak tinggi. Ini tempat tidurnya Ashabus Suffah. Misal nih Raudhah kotak, ya, makom Nabi di sini nih, persis di belakang makom Nabi sebelah sini, ini ada tempat agak tinggi sedikit, tempat Ashabus Suffah. Ada beberapa wali yang dibuka mata tabirnya oleh Allah bisa melihat sosok Rasulullah SAW, itu ada di situ duduk. Karena Rasul waktu masih hidup sangat dekat kepada Ashabus Suffah. Dan
Ashabus Suffah itu yakin sama Rasul, yakin. Bukan berarti sahabat yang lain gak yakin, tapi Ashabus Suffah ini punya keyakinan tebel. Kalau dia lihat Rasul pegang susu 1 gelas, mereka minta cukup buat 80 orang. Suatu riwayat diriwayatkan Irbad bin Sariyah kelaparan, beberapa hari nggak makan. Dia tunggu depan pintu Rasul. Ketika Rasul keluar, Rasul tanya, udah makan belum? Belum ya Rasulullah. Ya Bilal, sini. Dipanggil Bilal bin Rabah. Ini 3 orang sahabat Ashabus Suffah kelaparan. Ada tumpukan karung tuh, ente bongkar, masih ada sisa kurma nggak? Dibongkar sama sahabat Bilal bin Rabah. Dari karung pertama sampai karung yang paling bawah, kata Bilal, nah karung yang ini ada nih ya Rasul, kurang lebih 2 atau 3 korma, sini. Rasul masukin tangannya ke dalam karung, dipegang sama Rasul. Wahai Irbad, nih makan. Diambil pakai tangannya Rasul, makan. Diterima sama Irbad, dia makan. Nih ambil lagi, dia disuapin sama Rasulullah. Ya, luar biasa. Kata Irbad bin Sariyah, saya dikasih makan, disuapin sama Rasul sampai 70 korma. Lalu pindah ke sahabat saya, dikasih makan pakai korma yang katanya tinggal 2, tinggal 3, sampai 70 korma, sampai angkat tangan, ya Rasul, terima kasih banyak, saya udah kenyang. Apa kata Nabi? Ya udah, panggil semua Ashabus Suffah, ente aja nih yang bagiin. Dibagi sampai berhari-hari nggak habis. Ya, tangannya Rasulullah. Ya, tangan Rasul, tubuhnya Rasul. Mudah-mudahan Allah nggak haramin tubuh kita bisa bersentuhan dengan Rasulullah. Ya, kemarin malam Selasa di majelis Rasulullah kita sebut sahabat siapa? Seorang sahabat Jabir bin Samurah yang sudah tua. Di wajahnya nih sebelah kanan, sebelah kiri kulitnya keriput, udah tua. Yang sebelah kanan kayak bayi. Gara-garanya apa? Dahulu Rasul masuk kampung saya, kepala saya dipegang, lalu tangannya turun ke muka saya, bagian kanan, nih pipi saya kena sentuh telapak tangan Rasul. Sampai detik ini saya sudah tua nggak keriput berkat tangannya Rasulullah. Tangan Rasul. Ya, saudara, kalau orang punya cinta dalam hatinya kepada Rasul, kita berbaik sangka sama Allah, mudah-mudahan tubuhnya nggak disiksa dalam neraka. Ya, mudah-mudahan tubuhnya nggak disiksa. Imam Abdullah bin Mas'ud punya selampek nih. Ini bahasa Arabnya mindil, sapu tangan. Suatu ketika ada terjadi kebakaran, riwayat yang lain bukan kebakaran, tapi sahabat ada bikin api unggun lah, kecil. Riwayat lain kebakaran, ketika dipadamin nggak padam-padam. Maka Abdullah bin Mas'ud ngeluarin mindil. Apa nih? Sapu tangan, dibuka. Gini nih. Ditutupin tuh api. Api masih berkobar sampai padam. Lama, pas diangkat mindilnya utuh, 1 titik pun nggak ada yang gosong. Sahabat bingung, kok bisa nggak kebakar wahai Abdullah bin Mas'ud? Ente nggak tahu, ini selampe siapa? Ini selampe saya punya, dikasih sama Rasul, habis dipakai ngelap mukanya ada keringetnya Rasulullah. Sesuatu yang ada di situ Rasul, Allah tidak akan bakar dengan api. Shallu ala Rasulillah. Saudara, mudah-mudahan cinta kita kepada Nabi ini sampai kita mati. Ya, kan kalau cinta tanah air katanya harga mati, betul? Cinta tanah air, saudara, jangan sampai kita bawa sampai kita mati, tapi kita bawa sampai akhirat. Setuju? Kayak kita cinta sama Nabi, bukan harga mati, sampai akhirat. Kalau harga mati, kita mati selesai.
Tapi kalau harga akhirat berlanjut sampai kita kumpul sama Rasulullah. Apapun yang sifatnya nyambung ke Rasul, jadi orang mulia. Makanya saudara, ini hadis panjang. Kalau saya bahas nggak cukup waktu.